Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, polemik Pilkades di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membuat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD turun tangan. Warga pun melaporkan adanya dugaan pemalsuan surat ke Dinas PMD dan Polda Sumatera Selatan. Dugaan adanya laporan salah satu warga yang juga kandidat pencalonan Kepala Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membuat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Richard Cahyadi turun tangan. Kepala Dinas PMD menjelaskan aturan pencalonan Kepala Desa kepada pihak pelapor serta pihak terlapor yang dilaksanakan di kantor Camat Tungkal Jaya Jumat 30 September 2022. Richard Cahyadi juga mengatakan ada 9 kandidat yang mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa di Desa Simpang Tungkal. Ternyata 5 kandidat yang terpilih, 2 kandidat gugur. Jika ada dugaan adanya permasalahan pemalsuan surat menyurat untuk kandidat yang sudah terpilih, bisa langsung melaporkan ke pihak berwajib dan jika nantinya terbukti akan gugur dalam pencalonan. Serta jika usai Pilkades terbukti adanya pemalsuan, kades terpilih akan dibatalkan pelantikannya menjadi kepala desa. Kita negara hukum, praduga tidak salah tetap kita utamakan. Kalau yang terlapor ternyata terindikasi benar adanya sebelum pelaksanaan Pilkades, kita akan tentukan gugur dengan sendirinya. Tapi kalau ternyata selesai Pilkades terbukti mereka sesuai dengan laporan, kita akan batalkan menjadi kepala desa terpilih. Kalau menang, artinya mereka menjadi kepala desa terpilih. Kita tegas di dalam aturan. Sehingga saya menekankan kepada seluruh panitia, bukan hanya di Simpang Tungkal atau Kecamatan Tungkal Jaya, seluruh panitia bertegaklah pada aturan yang ada. Ya, kalau nanti panitia sudah tahu ini adanya dugaan pemalsuan, dijalankan juga itu silakan. Karena kita ada tahapan-tahapan juga apa yang dilakukan tuntutan pelaksanaan dari hukum kita ini. Dan ini sudah kita laporkan Pak di Polda Sumsel. Ini tuntutan ini atas nama siapa nih Pak? Yang atas namanya sebenarnya atas nama warga negara Republik Indonesia supaya panitia ini mencari yang terbaik dari yang baik. Kan itu kan? Kalau ini kurang baik kita cari yang baik. Kita udah laporkan kemana? Udah kemana aja Pak ngelaporkan ini? Kita lapor sudah ke Polda Sumsel. Rencananya pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan akan menggelar Pilkades serentak pada tanggal 17 Oktober 2022 yang akan dilaksanakan di 14 kecamatan dengan jumlah kurang lebih 285 peserta kandidat bakal calon kepala desa. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan digelar meriah. Acara ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari 14 camat serta 227 kepala desa se-Kabupaten Musi Banyuasin dengan narasumber anggota DPR RI. Pembukaan workshop evaluasi keuangan dan pembangunan desa digelar di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Musi Banyuasin ini dilaksanakan di gedung Off-Room Pemkab Musi Banyuasin Selasa 4 Oktober 2022 yang dihadiri oleh 14 camat serta 127 kepala desa dan beberapa dinas instansi di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin. Dalam acara pembukaan workshop evaluasi keuangan dan pembangunan desa di Musi Banyuasin ini membahas tentang keuangan desa seperti anggaran dana desa yang nantinya bisa dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Acara ini mendatangkan narasumber dari anggota DPR RI Komisi 11 yakni Hafiz Thohir, Kanwil DJPB Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan. Kami sampaikan, anggarkan APBN kepada pos-pos yang produktif, yang bisa memutar ekonomi desa. Supaya apa? Supaya uang yang terbatas ini bisa menggelembung menjadi kegiatan ekonomi yang besar. Kalau ini bergerak menjadi kegiatan ekonomi yang besar, maka yang untung itu kita sendiri. Jadi geliat ekonomi rakyat itu membutuhkan tenaga kerja. Agar penggunaan dana desa terkait dengan BLT ini ya mungkin karena kita sudah tidak dalam situasi pandemi, mungkin kita geser dengan program-program yang lain yang bisa lebih memberikan manfaat juga kepada masyarakat desa dan akan menjadi
Pemkab Musi Banyuasin saat ini telah mengalokasikan dana desa melalui dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin guna mempercepat pembangunan serta kesejahteraan di desa-desa, khususnya masyarakat Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa untuk turunkan harga BBM ke gedung DPRD Pasaman, Sumatera Barat dengan melakukan bakar ban. Ratusan tim pengamanan dari Mapolres Pasaman pun turun tangan untuk mengamankan aksi tersebut. Suasana mencekam dan kepulan asap diiringi teriakan para pendemo menyuarakan agar harga BBM diturunkan. Suasana makin tegang dengan adanya lemparan cairan dan membuat warga gaduh. Para pendemo juga terlihat berusaha masuk ke gedung DPRD dengan menembus barisan blokade dari kepolisian. Tim pengamanan yang tergabung dari Brimob, Dalmas, serta anjing pelacak dan jajaran Polres Pasaman berusaha bekerja dan bertindak profesional. Tim pengamanan yang sudah siap siaga sebelum unjuk rasa dimulai terlihat waspada dan penuh awas dengan apa yang terjadi. Petugas berusaha mengamankan tindakan anarkis warga tanpa melukai. Mobil water cannon pun diturunkan untuk membubarkan massa. Pengunjuk rasa yang terlihat anarkis tersebut dapat dilumpuhkan oleh petugas keamanan, semua provokator dapat diamankan. Kegiatan tersebut merupakan simulasi pengamanan unjuk rasa di lingkungan Polres Pasaman, Sumatera Barat. Simulasi ini melibatkan banyak massa mulai dari masyarakat, mahasiswa, kepolisian Polres Pasaman, dan elemen lainnya. Kita ke depan banyak kegiatan yang bersifat politik, terutama Pilwal Negari, Pileg, Pilkada, Pilpres. Jadi persiapan Pasaman dalam menghadapi kegiatan politik ini harus kita siapkan kemampuan personil, kemudian kesiapan peralatan, dan kesiapan mental. Kita bisa mengantisipasi situasi ke depan yang terus berkembang, yang sudah pasti ini akan membawa dampak juga. Gejolak Jakarta pasti mau dampak ke daerah. Kapolres berharap dengan adanya simulasi ini, masyarakat bisa melihat dan mengetahui jika unjuk rasa diakomodir dengan baik dan disampaikan dengan cara yang benar akan berjalan baik. Aparat berfungsi untuk menjaga dan memantau jalannya unjuk rasa, dan jika terjadi huru-hara, maka polisi tidak segan-segan menindak sesuai hukum yang berlaku. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Indra Mairoli TV One mengabarkan. Berbagai macam upaya dilakukan pemerintah desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pulau Peringin, Kabupaten Oku Selatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Mulai dari dibangunnya akses jalan lingkar desa hingga penguatan ketahanan pangan di desa mereka. Pembangunan jalan lingkar desa sepanjang 200 meter dengan lebar 2,5 meter yang dikerjakan swakelola oleh masyarakat setempat telah rampung dikerjakan. Pihak kecamatan pun langsung mengawasi dan meninjau lokasi pembangunan jalan tersebut. Dengan rampungnya pembangunan jalan tersebut, Kepala Desa berharap kiranya masyarakat setempat dapat bersama-sama merawat fasilitas umum yang telah dibangun. Panjang ini lebar 2,5 meter, panjang 200 meter, tapi di sini ada 150 meter dan di jalur TK itu sisa dari sini ada 50 meter. Jadi 200 meter untuk tahap pembangunan 2022 di dana desa tahap 2. Sarana prasarana desa selain dari jalan ada pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian untuk kebersihan kita bantukan secara langsung kan, ketahanan pangan sudah itu direalisasikan, tinggal panen nanti. Selain meninjau pembangunan jalan lingkar desa, pihak kecamatan juga langsung meninjau ke lokasi penguatan ketahanan pangan yang ada di desa tersebut seperti kolam ikan dan kebun tanam tumbuh. Dengan adanya ketahanan pangan yang memadai, diharapkan desa tersebut mampu menjadi desa yang mandiri dan mampu bersaing dengan desa lainnya. Alhamdulillah pada hari ini kita sempat karena sesuai dengan jadwal itu adalah di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pulau Peringin ini. Jadi diantaranya kita melihat kegiatan pemanfaatan atau penggunaan dana desa, antara lain sesuai yang sudah direncanakan oleh Pak Kadisnya. Itu diantara lain adalah jalan lingkar desa, ada juga ketahanan pangan yang meliputi kolam,
ternak ikan ataupun itu adalah perkebunan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Untuk menggelorakan semangat gotong royong, menjaga kebersamaan dan kekeluargaan, serta menciptakan lingkungan bersih, Bupati Batubara bergotong royong bersama masyarakat dan memberikan alat kebersihan. Bupati Batubara Zahir berbaur bersama masyarakat, organisasi perangkat daerah, bergotong royong dengan membersihkan drainase, menyapu lapangan hingga memotong ranting pohon yang mengganggu jalan di Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk, Tanah Datar pada Jumat pagi. Menurut Bupati Batubara Zahir, gotong royong ini mencanangkan Batubara menanam dalam pemulihan ekonomi merupakan saran Presiden dengan memanfaatkan lahan perkarangan, menanam tanaman pangan yang produktif yang sebelumnya harus dibersihkan dahulu. Zahir berharap dengan gotong royong ini juga dapat mewujudkan desa bersih, ramah lingkungan, dan menghasilkan masyarakat yang bersih dan sehat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang merakyat ini tak luput memberikan uang kepada anak-anak sekolah yang melintas sepulang sekolah. Kita ini mencanangkan Batubara menanam. Tapi kalau kita mau menanam tanaman untuk pemulihan ekonomi, seperti saran Bapak Presiden, pemanfaatan pekarangan dengan tanaman yang produktif. Berarti kan dibersihkan dulu. Nah, hari ini kita turun bersama-sama pemerintah bersama masyarakat melakukan pembersihan pekarangan. Pembersihan pekarangan dusun, pekarangan desa. Nah, setelah itu pekarangan yang menurut kita nanti bisa dibuat untuk tanaman-tanaman yang bermanfaat, tanaman pangan pengganti beras. Nah, baru nanti kita berikan bibit. Ya. Nah, ini langkah awal. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan gotong royong, Bupati memberikan alat-alat kebersihan seperti cangkul, mesin babat rumput, tempat sampah, dan sapu secara simbolis. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia kembali menggelar operasi patroli terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia ke-26 tahun 2022 di perairan perbatasan Indonesia Selat Malaka. Patroli bersama Bea dan Cukai RI dan Malaysia digelar di perairan perbatasan Indonesia dan Malaysia antara perairan Pulau Kukup Malaysia dan perairan Pulau Karimun Anak Indonesia. Operasi Patkor Kastima bertujuan untuk mencegah aksi penyelundupan berbagai barang ekspor impor. Pertemuan yang dilakukan oleh DJBC RI dan JKDM Malaysia dalam persiapan operasi Patkor Kastima ini membahas terkait daerah operasi, penempatan kapal patroli yang terlibat dalam operasi hingga akses komunikasi, serta pelaporan informasi terkait operasi. Akses komunikasi dan pelaporan informasi menjadi kunci penting dalam kesuksesan operasi Patkor Kastima. Operasi Patkor Kastima ini juga terkoordinasi dengan Singapore Police Coast Guard. Operasi gabungan yang digelar 3 negara ini adalah untuk mengawal perbatasan dari penyelundupan barang-barang ilegal, khususnya di area sibuk seperti Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia dan potensi pelanggaran yang kerap terjadi. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Batam, Sisprian Subiaksono mengatakan operasi bersama dengan 2 negara Malaysia dan Singapura sebagai bentuk langkah taktis dengan sinergi bersama ketiga negara sebagai langkah efektif untuk memberantas penyelundupan ilegal khususnya di area sibuk seperti Selat Malaka. Lebih baik untuk semakin mengakrabkan, menjalin komunikasi sehingga dalam kegiatan di keseharian tidak terjadi ketersinggungan, tidak jadi hambatan-hambatan yang akan pada akhirnya akan berkontribusi kurang baik pada kegiatan kita. Pelaksanaan operasi kali ini juga merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan Patkor Kastima ke-25 di tahun 2019 yang kemudian berhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Operasi Patkor Kastima ke-26 ini diharapkan dapat menghasilkan efek yang lebih baik dari patroli sebelumnya, juga meningkatkan kerjasama instansi kepabeanan kedua negara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Informasi berikutnya akan kami sampaikan kepada Anda usai jeda.
pemerintah terus menggencarkan program untuk menurunkan angka stunting guna menciptakan generasi yang lebih baik. Namun, tahukah Anda apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting dapat dicegah sejak dini, mulai dari kesiapan calon pengantin hingga 1000 hari pertama kehidupan, atau sejak janin berada dalam kandungan hingga usia bayi mencapai 2 tahun. Yang tidak kalah penting adalah asupan gizi untuk bayi yang telah lahir dan pemeriksaan tumbuh kembang bayi. Ayo cegah stunting sejak dini demi menciptakan generasi emas di Kabupaten Batubara untuk Indonesia maju. Ayo cegah stunting, karena cegah stunting itu penting. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, ratusan warga binaan Lapas 1 Medan Sabtu lalu mengikuti pengobatan gratis dan menerima bantuan sosial dari Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Medan. Sejak pagi terlihat antusias warga binaan cukup tinggi sudah berada di lapangan khusus Lapas 1 Medan. Warga binaan yang hendak mengikuti pengobatan gratis langsung melakukan pendaftaran dan menunggu giliran untuk mendapatkan pemeriksaan oleh tim dokter. Apalagi untuk kacamata baca merupakan kebutuhan penting untuk warga binaan lanjut usia. Kegiatan ini dilakukan mengingat betapa pedulinya Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Lembaga Pemasyarakatan terhadap kesehatan warga binaan dalam sel. Kegiatan yang dilakukan berupa pemeriksaan mulut, cabut gigi, pemeriksaan kesehatan umum, serta pembagian kacamata baca bagi usia di atas 50 tahun. Kegiatan ini juga dihadiri Koordinator Kemanusiaan YSKI Dr. Gigi Andita, Ketua Gema Inti Sumut Martin, Pengurus Inti Sumut Husni, tokoh masyarakat Sumut Perlindungan Purba, anggota DPRD Sumut Tuaman Purba, serta pengurus lainnya. Harapan kami dari petugas agar tetap ada kelanjutan kerjasama ini bersama SKI, Gema Inti, PDGI yang sudah dilaksanakan hari ini, karena kami sangat berterima kasih atas perhatian dan kepedulian dari tim-tim dokter yang sudah hadir di lapas hari ini. Ya, ada berapa warga binaan yang kita lakukan? Warga binaan yang mengikuti kegiatan ini lebih kurang 500 orang. Kegiatan bakti sosial ini akan terus dilakukan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah karena moto penyelenggara adalah berbuat kebaikan dan menolong kaum lemah adalah tugas yang dilakukan secara terus-menerus. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One, mengabarkan. Yayasan Surya Kebenaran Internasional bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara menyalurkan dukungan alat pengganti kaki dan tangan palsu kaum disabilitas dari berbagai daerah. Diharapkan kaum disabilitas dapat mandiri dalam kehidupannya ke depan. Puluhan kaum disabilitas datang dengan kursi roda dan tongkat, antusias melakukan pengukuran dan pemasangan kaki tangan pengganti atau palsu di rumah persembahan GBI Simpang Selayang, Kota Medan. Mereka tidak lemah, bahkan mereka saling memotivasi bertegur sapa sesama kaum disabilitas. Antusiasme warga disabilitas terlihat dari kesungguhan mereka datang untuk berkumpul bersilaturahmi dengan kaum disabilitas lainnya, bercanda tawa untuk mendapat bantuan dari para relawan kemanusiaan. Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara berharap dalam kegiatan ini dapat meringankan sedikit beban hidup kaum difabel khususnya dalam beraktivitas sehari-hari. Aksi bantuan sosial ini, relawan melakukan pengukuran kaki tangan palsu sebanyak 21 orang
dan pemasangan kaki palsu ada sebanyak 22 orang. Kami juga mengucapkan terima kasih buat bantuan dan turapan dari DSKI dan juga Ibu Dr. Anita yang terus memikirkan setiap kami dalam desa kita. Secara rutin kami menyapa para penyandang dengan memberikan bantuan kami ini. Jumlah hari ini sebenarnya yang lalu sudah kita ukur 22 unit. Yang hari ini kita mengadakan pemasangan dan pengukuran kembali berdasarkan data yang masuk ke kami ada 21 unit dan masyarakat yang datang yang terjauh dari Lok Sumawe, dari Medan dari Labuhan Batu, kemudian Tanjung Balai, Asahan, Kapuk, Karo, Dairi, kemudian Padang Silempuan. Acara ini dihadiri warga kaum disabilitas dari berbagai daerah di Sumatera Utara dan provinsi lain, serta tanpa membedakan suku dan agama. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One, mengabarkan. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Asahan atau PPMA melaksanakan senam sehat sekaligus merayakan hari ulang tahun yang ke-6 organisasi itu di Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara pada 1 Oktober lalu. Bertempat di kantor pusat DPP Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Asahan atau PPMA di Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara, ribuan masyarakat menghadiri acara senam sehat dengan antusias dan gembira. Warga yang khusus berdomisili di Kota Kisaran sekitarnya ini juga mengapresiasi dengan positif, apalagi acara ini juga dihadiri oleh tokoh nasional yakni Junimat Girsang dan Joni Manurung sebagai Ketua Dewan Pembina PPMA. Dalam kegiatan itu yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober juga dilakukan perayaan Hari Ulang Tahun PPMA yang ke-6 tahun. Ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng dari Ketua Umum DPP PPMA Aris Fadilah Lubis yang diberikan kepada Ketua Dewan Pembina Junimat Girsang. Anggota DPR RI ini berharap agar dengan umur yang ke-6 tahun ini dapat bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Asahan. Tentu program dari PPMA ini adalah salah satu organisasi masyarakat yang tidak terikat, independen, ya, dalam rangka menunjang program dari pemerintah. Maka PPMA itu dalam tahun ke-6 ini sudah membuat program, ya, bagaimana supaya PPMA ini bisa bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Asahan, khususnya Kota Kisaran, karena melalui kerja-kerja dari PPMA kita akan buktikan bahwa putra-putri Kisaran ini, ya, bisa berbuat. Putra-putri Kisaran ini, ya, punya rasa empati yang tinggi terhadap sama, apalagi kita baru dilanda oleh COVID yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu tentu kami dari Dewan Pembina PPMA dan Pak Ketua Umum ya berharap supaya masyarakat Kota Kisaran khususnya itu bisa diajak bersinergi. Perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang pernah lahir di Asahan atau besar di Asahan, ataupun dia pernah ikut sekolah atau pendidikan atau dinas di Kabupaten Asahan ini, dimanapun mereka berada. Kami harapkan supaya mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun Asahan ini khususnya dan Indonesia pada umumnya. Di akhir acara dilakukan pengundian lucky draw dengan puluhan macam hadiah dan semuanya dibagikan kepada warga yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Guna mempererat jalinan silaturahmi, Persatuan Anak Gunung Bayu atau Perguba Nusantara menggelar reuni akbar keempat. Reuni akbar Perguba Nusantara digelar di lapangan tenis kolam PTPN 4 Kebun Gunung Bayu di Kecamatan Bosar Maliga, Simalungun, Sumatera Utara pada Minggu 2 Oktober lalu. Reuni diikuti ratusan anggota Perguba yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, dan daerah lainnya. Ketua Perguba Nusantara Agus Suroso mengatakan reuni akbar ini digelar untuk saling bertatap muka dan mengenang masa muda para anggota Perguba yang lahir di Gunung Bayu dan kini sebagian besar sudah merantau keluar daerah.
Agus juga mengatakan nantinya Perguba akan membentuk suatu yayasan atau koperasi guna menyejahterakan para anggota dan membina generasi muda Perguba. Kita melaksanakan salah satu reuni akbar yang keempat, itu untuk Perguba Nusantara. Bisa dijelaskan Perguba ini apa, Pak? Perguba ini adalah Persatuan Gunung Bayu, anak-anak Gunung Bayu maksud saya. Tujuan Pak dari reuni ini, Pak? Selain mempererat silaturahmi ya sesama anak-anak Perguba, kita juga nanti ke depannya ada satu motivasi yang tertarik tadi saya lihat, mungkin ke depannya kita ada bentuk koperasi atau yang sifatnya yayasan. Jadi itu nanti yang bisa mengayomi anak-anak Perguba di masa yang akan datang. Reuni Akbar Perguba ini juga diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng yang diberikan kepada salah seorang anggota Perguba untuk memberi semangat kepada yang bersangkutan karena baru sembuh dari sakit. Para anggota Perguba pun meluapkan kegembiraan mereka karena dapat bertemu dengan teman-teman masa muda. Mereka berharap reuni Akbar ini rutin digelarkan agar silaturahmi tetap terjaga. Di sini saya sebagai mewakili daripada alumni SMP Mardi Wiyata Utama Gunung Bayu tamatan tahun 1981-1982 mengucapkan selamat dan sukses atas reuni akbar yang keempat di perkebunan Gunung Bayu ini. Harapannya Pak dengan harapannya bahwasannya reuni akbar ini ke depannya bahwasannya untuk kiranya bisa meningkatkan silaturahmi, di samping itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan anak-anak Gunung Bayu dan anak cucu kami ke depannya. Ya, itulah tanggapan saya itu sangat gembira gitu. Terima kasih sama panitia. Udah bersusah payah ngadakan reuni ini gitu. Ya, ke depannya kalau bisa ada lagi, terus dibuatlah sejenis kayak koperasi, kayak apa namanya, perkumpulan lagi gitu lagi. Reuni Akbar Perguba ini diakhiri dengan acara hiburan, berjoget bersama, dan foto bersama anggota Perguba. Dari Simalungun, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Vienna Botanical Living, hunian mewah dengan ruang terbuka hijau hadir di Kota Medan. Berlokasi di Jalan Jamin Ginting, Vienna Botanical Living akan bangun ribuan hunian rumah berbagai tipe. Kawasan bisnis kuliner dengan paduan danau dan taman hijau, serta lokasi wisata dengan total luas 19 hektar. Diadopsi dari salah satu wilayah negara Austria, Vienna akan menjadi kawasan kota terbaru di Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan luas 19 hektar, Vienna Botanical Living dengan konsep The Green City nantinya menjadi tempat mewah dan ternyaman dengan berbagai tipe hunian yang dibagi menjadi 4 klaster. Adapun 4 klaster tersebut merupakan pembangunan ribuan hunian villa dengan tipe 2 lantai 3 kamar, ruko untuk bisnis usaha dan kuliner, lokasi trek bersepeda, taman hijau sepanjang area, kolam renang, tempat olahraga dan fasilitas lain dengan luas 2 hektar yang nantinya menjadi area komersil untuk destinasi wisata bagi masyarakat. Yes, semangat pagi, perkenalkan saya Johnson Lee, Marketing Director PT Greenland Garden Realty. Hari ini saya sedang di site project Vienna Botanical Living, The Green City of Dreams, 19 hektar, 50% green area dan open space, 2 hektar commercial area. Seperti Anda lihat, ada danau dan berbagai fasilitas lainnya, dan kita akan segera launching ruko shop house 3-in-1 multifungsi, bisa untuk usaha, bisa untuk bisnis, bisa untuk kafe, kuliner, dan hunian yang ada di depan danau dan belakangnya bisa melihat panorama pegunungan, didukung oleh ribuan rumah villa yang ada di proyek ini. Langsung saja pesan melalui marketing eksekutif kami. Anda dapat mengunjungi Marketing Gallery Mall Manhattan Times Square lantai 2. Jalan Gatot Subroto, nomor 217 Medan, Sumatera Utara, nomor HP 0853 5838 8988. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi lainnya akan kami sampaikan untuk Anda usai jeda berikut ini. Pemerintah terus menggencarkan program untuk menurunkan angka stunting.
guna menciptakan generasi yang lebih baik. Namun, tahukah Anda apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting dapat dicegah sejak dini, mulai dari kesiapan calon pengantin hingga 1000 hari pertama kehidupan, atau sejak janin berada dalam kandungan hingga usia bayi mencapai 2 tahun. Yang tidak kalah penting adalah asupan gizi untuk bayi yang telah lahir dan pemeriksaan tumbuh kembang bayi. Ayo cegah stunting sejak dini demi menciptakan generasi emas di Kabupaten Batubara untuk Indonesia maju. Ayo cegah stunting, karena cegah stunting itu penting. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berlangsung hikmat. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berlangsung Sabtu 1 Oktober 2022 di lapangan parade Komplek Kantor Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu. Selain semua unsur Forkopimda Kabupaten Tapanuli Selatan, upacara yang hikmat ini juga diikuti berbagai elemen masyarakat seperti pelajar, prajurit TNI, Polri, dan aparatur sipil negara. Ada yang unik dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2022 tahun ini. Seperti Kajari Tapanuli Selatan Anton Setiawan SH membacakan teks Pancasila, kemudian Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta Ketua DPRD Abdul Basit Dalimunte membacakan Ikrar Pancasila. Bupati Doli Putra Perlindungan Pasaribu menyampaikan, masyarakat patut bersyukur dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa sehingga Indonesia tetap utuh dan bersatu. Yang disampaikan tentu kita patut bersyukur bahwa para pendahulu kita dulu telah mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila adalah pemersatu kita dengan sila yang luhur, itu yang menjadi pedoman kita sehari-hari. Mari kita sama-sama laksanakan agar tidak ada lagi ideologi yang lain tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat ataupun bangsa Indonesia yang datang, dan kita hempang semua agar kita sama-sama bisa menjaga keutuhan negara kita yang berlandaskan Pancasila. Ya, pusatkan di kantor ini kita tadi sudah melaksanakan upacara, dan tentu upacara ini diharapkan dengan melibatkan unsur masyarakat, ada anak-anak kita SD, SMP, dan sekolah lain. Mudah-mudahan mereka juga bisa meneruskan apa yang sudah kita laksanakan sekarang ini. Satu, dua. Dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada hari ini, kita mengingatkan kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan untuk kita teruskan, kita perjuangkan, kita lestarikan, dan kita pertahankan nilai-nilai luhur dari nilai-nilai perjuangan para pahlawan dalam menegakkan Pancasila, khususnya pada masyarakat kita di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk kemudian menjadi semangat dalam membangun Kabupaten Tapanuli Selatan. Mohon izin Bapak, 1, 2, 3. Mohon izin Bapak, 1, 2, 3. Jadi dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 2022 ini, saya mengapresiasi yang luar biasa, dan kita seluruh rakyat Indonesia harus berterima kasih atas pendiri bangsa yang telah menciptakan Pancasila ini. Karena Pancasila ini seluruhnya telah mewakili semua ideologi yang ada di dunia ini.
baik dari komunis, baik dari ideologi agama, maupun ideologi yang lain. Semuanya terangkum dalam Pancasila ini dengan maksud untuk mempersatukan semua negara, bangsa, rakyat Indonesia yang bersuku-suku, yang ribuan suku yang ada di Indonesia, sampai dengan hari ini kita tetap utuh menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita jaga bersama, kita junjung bersama, kita kuatkan bersama terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara kita untuk membangun negara ini lebih maju dan lebih kokoh. 1, 2, 3. Kabupaten Tapanuli Selatan. Izin Bapak. 1, 2, 3. Izin Pak, sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Kalau dibilang himbauan ya, tentu kita harus ingat di dalam hari 1 Oktober itu memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di mana memang kalau skop Kabupaten Tapanuli Selatan kita mengingat kembali sejarah-sejarah, nilai-nilai perjuangan pahlawan kita, mujahid kita, para guru-guru kita, para santri-santri, para pelajar kita yang ikut serta mendukung atau memerdekakan negara Indonesia dalam satu ideologi Pancasila. Saya rasa demikian. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One, mengabarkan. Guna membangkitkan kembali gairah wisata pasca pandemi COVID-19, 30 tim nelayan dari berbagai desa di kawasan pesisir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengikuti lomba sampan dayung yang digelar Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat. Kegiatan sampan dayung ini memperebutkan total hadiah 15 juta rupiah. Perlombaan sampan dayung yang digelar Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini dilaksanakan di Pasar Ikan Lama, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat pada Sabtu 1 Oktober lalu. Perlombaan ini diikuti sekitar 30 tim yang berasal dari para nelayan di kawasan pesisir pantai yang ada di Kabupaten Langkat yang memperebutkan total hadiah sebesar 15 juta rupiah. Dalam satu tim terdiri dari 9 orang dengan 1 orang sebagai komando kapal. Perlombaan sampan dayung ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang ikut menyaksikan jalannya perlombaan dengan menggunakan kapal mereka masing-masing di atas laut. Guna menjaga keamanan selama pelaksanaan perlombaan, Satpol Air Polres Langkat, Batalion Marinir 8 Tangkahan Lagan, dan BPBD Kabupaten Langkat disiagakan di sekitar lokasi lomba dengan perahu karet. Tentunya kenapa ini kita agendakan, karena memang sudah 2 tahun kita mengalami pandemi COVID yang tentunya pariwisata tidak bisa bergerak ya, mati suri istilahnya pariwisata. Tentunya dengan harapan kami dengan adanya kegiatan ini akan membangkitkan kembali pariwisata di Kabupaten Langkat yang kita cintai ini. Bahwa perlombaan lomba sampan ini merupakan tradisi yang sudah lama yang ada di desa pesisir ini, sehingga ini perlu kita kembangkan dan kita jadikan sebagai budaya yang rutin nanti akan kita laksanakan sebagai target di pengembangan pariwisata. Di akhir perlombaan dimenangkan oleh tim Bintang Utara dari Desa Kelantan sebagai juara pertama, diikuti tim Deperlang dari Desa Perlis sebagai juara kedua, dan tim Paluh Medan dari Desa Teluk Meku sebagai juara 3. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melantik Wakil Bupati Bintan Robi Kurniawan sebagai Bupati Bintan definitif masa jabatan 2021-2024 yang sebelumnya dijabat oleh Apri Sujadi. Pelantikan Robi Kurniawan sebagai Bupati Bintan definitif sisa masa jabatan tahun 2021-2024 oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad ini berlangsung di Gedung Daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pelantikan Bupati Bintan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.215483 tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan bupati. Sebelum dilantik menjadi Bupati Bintan definitif, Robi Kurniawan yang merupakan anak Gubernur Kepri Ansar Ahmad ini menjabat sebagai Wakil Bupati Bintan, berpasangan dengan Apri Sujadi sebagai Bupati Bintan. Robi kemudian diangkat menjadi PLT Bupati Bintan mengisi kekosongan jabatan Bupati setelah Apri Sujadi tersandung kasus tindak pidana korupsi. Ya mudah-mudahan Bintan bisa lebih maju karena
Bintan juga Kabupaten Indo. Bintan sebagai salah satu trigger investasi kita, setelah Kota Batam, Bintan, Karimun, baru kabupaten kota yang lain. Ya mudah-mudahan tetap eksis. Dan kepada Pak Mendagri dan juga kepada Pak Gubernur yang baru saja melantik kami pada pagi hari ini untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2021-2024. Tentu kami pada prinsipnya akan meneruskan visi dan misi Bintan Rumah Kita, yang mana fokus kita pada beberapa hal. Yang pertama, karena kita masih dari pandemi menuju endemi, maka kita canangkan tahun 2023 Bintan sebagai tahun perlindungan. Usai melantik Bupati Bintan, acara dilanjutkan dengan pelantikan istri Bupati Bintan, Hafizah Ramadhani sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan sisa masa bakti 2021-2024. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri, yaitu Dewi Kumalasari. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah TV One mengabarkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Sumatera Utara, inisiasi pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP guna memperkuat pengendalian inflasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Pematang Siantar. Guna menekan laju inflasi pangan, KPW Bank Indonesia Pematang Siantar menggelar kegiatan pasar murah bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Tugu Becak, Jalan Merdeka, Kecamatan Siantara Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jumat 30 September 2022 kemarin. Selain kegiatan pasar murah, acara dirangkai dengan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP yang diikuti 5 kabupaten kota di wilayah kerja KPW BI Pematang Siantar, diantaranya Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kepala KPW Bank Indonesia Pematang Siantar, Teuku Munandar mengatakan, sesuai data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di level provinsi, laju pergerakan inflasi Sumatera Utara pada Agustus 2022 tercatat 5,39% atau masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 4,69%. Selanjutnya, cakupan program kerja GNPIP yang diluncurkan yaitu perluasan KAD, ditandai dengan penandatanganan MOU KAD antar Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun serta penandatanganan MOU KAD antar Pemkab Simalungun dengan Provinsi Bangka Belitung. Programnya salah satunya adalah operasi pasar atau pasar murah, karena ini salah satu program yang paling cepat untuk meredam gejolak inflasi, terutama akibat adanya penyesuaian harga BBM. Jadi di program TPID itu pasti ada operasi pasar dan setiap pemerintah daerah memiliki rencana program untuk operasi pasar. Apalagi sekarang dengan adanya instruksi Pak Presiden boleh mempergunakan belanja tak terduga untuk melakukan pengendalian inflasi termasuk pelaksanaan operasi pasar. Dan Bank Indonesia tentunya akan siap mensupport pemerintah daerah, TPID apabila ingin menyelenggarakan operasi pasar. Tapi ini memang harus pas timingnya, komoditasnya, dan juga alokasinya. Kalau untuk di Provinsi Sumatera Utara, tadi GNPIP itu ada 3 besaran. Yang pertama adalah operasi pasar murah, kemudian perluasan KAD, dan yang ketiga adalah urban farming. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Andayuda terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Daerah atau Musda ke-9 Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI Daerah Sumatera Utara periode 2022-2027 pada Minggu 2 Oktober 2022 di Balairung Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam. Musyawarah Daerah atau Musda ke-9 Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI Daerah Sumatera Utara periode 2022-2027 pada Minggu 2 Oktober di Balairung Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam berlangsung sukses. Pelaksanaan Musda dimulai dengan kata sambutan oleh pengurus ORARI pusat dan daerah, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ratusan pengurus dan anggota ORARI se-Sumatera Utara turut hadir di acara Musda ke-9 ini. Sidang yang dipimpin oleh Sekjen ORARI Pusat, Yusuf Budianto, memilih Andayuda sebagai Ketua ORARI Daerah Sumatera Utara. Dengan hasil tersebut, seluruh peserta pada sidang pleno Musda bulat memilih dan menyetujui Andayuda sebagai Ketua.
Acara pengukuhan Ketua Orari terpilih turut dihadiri dan dikukuhkan oleh Wakil Bupati Deli Serdang, Muhammad Yusuf. Kalau orari lokal secara organisasinya itu sudah sekitar 13 lokal terbentuk. Jadi kedepannya itu kita harus ada di seluruh kabupaten kota. PR selama 5 tahun ke depan itu saya dengan Kepala Balai Monitor itu akan mendorong terbentuknya orari lokal di setiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Ditambah lagi sekarang orari sudah punya satelit. Jadi dalam kondisi darurat kebencanaan kita harapkan. Ya, jadi kegiatan hari ini adalah memilih DPP dan Ketua Orari Daerah Sumatera Utara. Dan ini perlu sekali karena selama ini potensi dari anggota orari di Sumatera Utara sangat besar. Tapi memang yang lalu mungkin kurang lebih langsung ke pembinaan, dan sepertinya pembinaan ini berjalan dengan baik, lancar, panitianya semua bagus, pesertanya juga bagus, dan sepertinya terpilih juga orang-orang hebat yang akan mengembangkan orari daerah Sumatera Utara ke depan. Kedepannya, orari harus selalu menjadi penyambung akses komunikasi masyarakat melalui saluran radio hingga ke penjuru daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan seluler atau kondisi blank spot area. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Asnar Beni, TV One mengabarkan. Manhattan Condominium merupakan hunian nyaman dengan Twin Tower pertama dan tertinggi di Sumatera Utara dengan view city terbaik, memiliki fasilitas terbanyak. Manhattan Condominium juga memiliki Infinity Sky Pool yang menjadi ikon hunian yang dapat dinikmati untuk bersantai bersama keluarga. Memiliki lokasi strategis, Manhattan Condominium berdiri tegak dengan menara kembar, memiliki 38 lantai, merupakan hunian mewah bergengsi dan ternyaman di wilayah Kota Medan serta berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Setiap lantai Manhattan Condominium memiliki ruangan hunian terbatas per unitnya dengan tingkat keamanan khusus serta fasilitas bintang 5 memadukan hidup sehat ke dalam arsitektur dan juga interior. Selain hunian ternyaman, berbagai fasilitas juga dapat dinikmati seperti lobi besar yang mewah, lounge kebugaran atau gym, taman langit, sistem rumah pintar, lobi lounge bar, parkir pribadi, dan masih banyak fasilitas lainnya. Manhattan Condominium terletak di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, dan sangat dekat dengan pintu tol Helvetia, menjadi salah satu investasi terbaik di Kota Medan karena menjadi ikon Kota Medan, Twin Tower tertinggi di Sumatera Utara dengan fasilitas terbesar, memiliki Infinity Pool terpanjang dan terbesar. Konsep low density, satu lantai hanya 4 dan 6 unit, memiliki fasilitas mall sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan investor dan pembeli. Anda dapat mengunjungi Marketing Gallery Mall Manhattan Times Square, lantai 2, Jalan Gatot Subroto, nomor 217 Medan, Sumatera Utara, di nomor telepon 0811 6037 777. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.